HP ini bisa dibilang serba bisa dengan harganya di kisaran 3.499.000. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Fikri di Official Complete Cellular. Setelah membuat video unboxingnya, kali ini saya ingin mereview HP Oppo A74 ini dari berbagai aspek. Yang pertama seperti aspek fisik, kita bakal ulik lagi untuk desainnya secara lebih dalam. Kemudian ada kameranya, apakah hasilnya bagus atau kurang memuaskan? Ya nanti kita akan tes. Kemudian kita akan tes juga untuk performanya, dan HP ini kita akan coba bermain game seperti Mobile Legends, PUBG, dan juga Genshin Impact, games yang paling beratnya ya. Kemudian terakhir kita bakal tes untuk baterainya, kecepatan dan ketahanan baterai kira-kira seperti apa. Untuk kalian yang penasaran, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa lonceng notifikasinya agar kalian terus update di channel kami. Terima kasih ya yang udah subscribe. Oke, langsung aja ya masuk ke pertama. Kita akan bahas dari aspek fisik dulu ya. Kalau ngomongin fisik, pasti tidak akan lepas dari desainnya. Untuk desain HP Oppo A74 ini mirip banget dengan HP Oppo A54. Untuk di bagian belakang, yang membedakan dari Oppo A54 ini cuman desain di bagian kameranya. Kalau misalkan yang A74 ini kameranya manjang ke bawah, kalau yang A54 dia tertata rapi seperti kotak gitu ya. Ini kalau misalkan disandingkan antara 54 dan 74, kalian pasti bingung ini yang 54 yang mana. Paling perbedaannya di situ aja ya, untuk desain kameranya. Selebihnya ini sama persis untuk desain dengan A54. Dan HP Oppo ini walaupun di bagian belakangnya menggunakan polikarbonat ya, nih masih polikarbonat, tapi dia itu enggak murahan ya, bener-bener compact banget gitu. Jadi saya suka dengan Oppo ini, desainnya selalu bagus ya untuk HP Oppo ini. Cuman kekurangannya ya biasa ya untuk HP Oppo, kenapa untuk bagian desain atau bagian belakang ini gampang kotor. Apakah tangan saya terlalu kotor? Mungkin enggak kok, ini udah cuci tangan. Nih kalau kalian bisa lihat, ini bagiannya gampang ada nodanya gitu, ceplakan-ceplakan tangan. Ya nggak tahu kenapa, cuman untuk dari segi desain ini udah bagus banget ya untuk Oppo A74. Di bagian depan layarnya ini sudah menggunakan panel AMOLED dan untuk resolusinya ada Full HD Plus dengan refresh rate 60 Hz saja. Untuk warna sih bagus banget ya, saya nyaman banget untuk melihat HP Oppo A74 ini dari segi warnanya karena sudah menggunakan panel AMOLED, jadi lebih pokoknya lebih bagus lah. Untuk refresh rate-nya kalau buat saya sih nggak masalah ya, ada di 60 Hz karena semakin besar refresh rate-nya pasti ngaruh ke kapasitas baterai yang terkuras juga. Mungkin Oppo pengen lebih hemat ya untuk kapasitas baterainya. Oke, kita beralih ke kameranya. Untuk kamera depan ini beresolusi 16 megapiksel. Kemudian untuk kamera belakang menganut sistem triple kamera dengan kamera utama sebesar 48 megapiksel dan dilengkapi dengan kamera pendukung lainnya seperti makro dan juga depth of file sebesar masing-masing 2 megapiksel. Dan kamera Oppo A74 ini sudah dilengkapi dengan sistem AI kamera. Untuk video, HP Oppo A74 ini belum ada pilihan untuk 4K, hanya ada pilihan dari 720 dan juga 1080 dengan IPS yang 30 saja. HP ini juga sudah dilengkapi dengan Age Stabilization agar hasil video menjadi lebih stabil, lebih smooth dan enak dipandang. Nanti kita akan coba ya untuk hasil kameranya, dan ini hasilnya. Untuk hasil kamera saya puas banget dengan HP Oppo A74 ini karena hasilnya bener-bener bagus banget. Warnanya dapet, dynamic range-nya juga bagus, dan ada kalanya di saat cahaya yang sangat berlebihan ini Oppo bisa menakar cahayanya dengan mode AI ya. Untuk kamera depan seperti biasa ya, ini khas banget dari Oppo. Jadi setelah ngambil kamera depan hasilnya kayak kita pulang dari salon ya, mulus banget. Sebetulnya untuk beauty ini ada takarannya, bisa kita atur sesuka kita. Ya, halo semuanya, ini adalah hasil dari kamera depan Oppo A74. Untuk resolusi kameranya sebesar 16 megapiksel. Gimana? Bagus nggak? Tapi ini
itu udah cukup bagus ya, apalagi menakar cahayanya menjadi lebih smooth. Untuk suaranya kalian bisa menilai sendiri apakah terdengar dengan jelas. Oke, kita beralih ke performa HP ini. Untuk performa HP ini dilengkapi dengan chipset Snapdragon 662. Untuk hasil Antutunya ada di 183.023. Ya, ini saya kutip dari Jagat Gadget. Untuk Snapdragon 662 hampir setara dengan Helio G70 ya, yang sudah gaming. Ya, untuk di HP kelas mid-range emang pilihan dari Snapdragon 662 ini udah cocok ya untuk di HP kelas mid-range. Tapi nggak afdol ya kalau kita ngomongin performa, tapi tidak dites untuk gamenya. Jadi kita tes untuk game Mobile Legends PUBG dan juga Genshin Impact. Oke, untuk Mobile Legends seperti biasa nggak ada kendala sama sekali. Ya, ini game basic banget sih, enteng juga. Sudah ada pilihan high frame rate dengan pilihan grafiknya high. Nggak ada kendala sama sekali. Dan untuk sensasi layarnya ya, kecerahan atau kepadatan warna ini nyaman sekali karena sudah menggunakan panel AMOLED dan juga Full HD Plus resolusinya. Untuk FPS ini stabil di angka 60 FPS. Udah nggak aneh pokoknya kalau main Mobile Legends pasti disikat dengan baik. Kita beralih ke game PUBG. Seperti biasa kita lihat grafiknya saat loncat dari pesawat. Dan hasilnya, walaupun saya tidak berharap banyak ya untuk chipset ini, karena ini bukan chipset gaming. Jadi kayak hasilnya juga ya biasa aja gitu. Mapnya halus-halus, nggak detail. Cuman bener-bener nggak nge-lag sekali, apalagi saat sudah turun ke tanah dan masuk ke gameplaynya. Untuk settingan grafiknya hanya ada pilihan di smooth dan juga balance, dan masing-masing untuk pilihannya ada di low dan medium. Untuk game PUBG walaupun tidak grafik yang bagus-bagus banget, tapi bener-bener lancar dan tidak ada kendala sama sekali, masih available untuk dimainkan. Untuk frame rate-nya ada di 24 sampai 30 fps. Oke, selanjutnya kita tes HP ini menggunakan game Genshin Impact. Ya, jelas game ini tuh sangat berat banget. Untuk settingan awal lah, saat saya cek grafiknya ada di low. Ya, untuk basic dari saat kita buka ini ada standarnya di low. Untuk gamesnya sih nggak terlalu nge-lag ya lancar-lancar aja. Cuman di grafik low ini kayaknya gambarnya jadi ngeblur gitu, nggak jelas banget untuk gambar hero-nya. Kalau untuk bisa dimainin sih ini bisa banget dimainin, cuman kalian harus mengorbankan kenyamanan mata Anda melihat karakter yang ngeblur. Kalau saya sih untuk dimainkan Genshin Impact kayaknya kurang rekomendasi banget karena kurang dapet feel secara grafiknya. Untuk FPS-nya ada di 18 FPS sampai 24 FPS. Oh ya, untuk Oppo di OS terbaru ya 11.1 ini punya Game Space. Jadi kalau kalian pengen mengaktifkan mode gaming yang performanya justru akan meningkat ya, tapi baterainya pasti akan boros, kalian bisa aktifkan ke mode kompetitif. Oke, yang terakhir kita masuk ke bagian baterainya. HP ini dilengkapi dengan baterai berkapasitas 5000 mAh, fast charging 33 watt. Untuk menghabiskan baterai, saya coba untuk bermain Mobile Legends selama 30 menit dan hasilnya mengurang baterai sebesar 6% saja. Kemudian untuk main game PUBG selama 25 menit ini berkurang sebesar 6%. Dan yang terakhir, saya menggunakan media sosial YouTube ya, streaming selama 1 jam 20 menit hanya berkurang 7% saja. Ini termasuk irit sih baterainya. Kemudian ketika baterai sisa 2%, saya coba tes untuk kecepatan casnya. Ya, untuk casnya juga saya menggunakan cas bawaan dari Oppo A74 ini. Untuk pengisian baterai dari 2% hingga 50% memakan waktu sebesar 30 menit. Dan untuk 100%-nya ini membutuhkan waktu selama 1 jam 10 menit. Ini udah terbukti fast charging-nya cepet banget ya. Cuman ada yang lebih cepet sih, kayak Reno 5F yang nggak sampai 1 jam, bahkan cuman 50 menit saja. Kesimpulannya, untuk HP Oppo A74 ini membagi performanya terhadap semua lini. Dari desain oke.
ketolong dengan desain yang tipis dan juga bagus. Kemudian untuk kameranya ini bener-bener di luar ekspektasi. Saya puas banget dengan hasil kamera dari Oppo A74 ini bagus banget. Kemudian dari sisi game, walaupun nggak bagus-bagus banget, tapi bisa dimainkan untuk games. Untuk kalian yang mobilitas tinggi gitu ya, orang-orang sibuk, mungkin ada kalanya kalian gabut dan kalian pengen mencoba main game, pasti bisa banget untuk games di HP Oppo A74 ini. Cuman noted ya, untuk game Genshin Impact kayaknya saya kurang rekomendasiin banget karena kurang available aja untuk dimainkan. Untuk Mobile Legends atau PUBG masih bisa disikat dengan baik. HP ini bisa dibilang serba bisa dengan harganya di kisaran 3.499.000. Oke sih, kalau buat saya ini salah satu HP rekomendasi untuk kalian di harga 3 jutaan. Oke, mungkin cukup sekian ya review dari Oppo A74 ini. Semoga ini membantu kalian untuk mendapatkan gambaran HP yang Anda akan cari atau akan Anda beli. Terima kasih ya untuk kalian yang sudah menemani saya sampai videonya habis. Saya Fikri mohon pamit and see you next time. Goodbye.